Oke, jadi ribuan tentara Amerika baru saja mendarat di Timur Tengah. Bayangin, ini pengerahan kekuatan besar-besaran loh. Dan respons dari Iran? Bukan sambutan hangat, tapi tantangan yang sangat keras. Tensi sekarang lagi tinggi-tingginya, dan seluruh dunia, menahan napas. Kita mulai dari sini ya. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Ini bukan sekedar latihan rutin. Sama sekali bukan. Ini adalah realita dari ribuan prajurit yang sekarang ditempatkan di salah satu kawasan paling panas di planet ini. Mereka berlatih untuk skenario terburuk. Skenario yang kita semua harap nggak akan pernah jadi kenyataan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang ada di benak semua orang. Dengan pergerakan pasukan darat sebesar ini dan saling lempar ancaman, apakah perang baru di Timur Tengah ini, nggak bisa dihindari lagi? Bayang-bayang konflik brutal ini terasa semakin nyata. Oke, jadi seberapa besar sih sebenarnya pengerahan pasukan ini? Yuk kita bedah lebih dalam skala dan kekuatan apa saja yang dibawa Amerika ke sana. Soalnya ini jelas bukan sekedar pergerakan pasukan biasa. 3.500. Ya, Anda nggak salah dengar. Pentagon udah kasih konfirmasi, lebih dari 3.500 pasukan elit marinir sekarang sudah berada di sana. Ini eskalasi yang sangat signifikan, disiapkan berminggu-minggu, dan jelas mengubah peta kekuatan militer di kawasan itu. Dan ini bukan cuma soal jumlahnya ya, ini satu paket kekuatan tempur lengkap. Kita bicara soal unit ekspedisi marinir yang siap tempur, dibawa sama kapal perang amfibi raksasa, didukung jet-jet tempur canggih, dan semua aset taktis modern lainnya. Pesan yang dikirim Washington, keras dan jelas. Kami siap untuk bertempuran besar. Terus, gimana respons Iran? Apa mereka gentar lihat kekuatan sebesar itu? Ternyata, jauh dari itu. Mereka malah menyiarkan pesan kekuatan dan kesiapan. Mereka bilang mereka udah siap menghadapi apapun yang datang. Nah, disinilah kita perlu paham satu konsep kunci, perang asimetris. Gampangnya gini, Iran tahu betul kalau adu teknologi canggih secara langsung mereka pasti kalah. Makanya, selama 2 dekade terakhir, mereka menyempurnakan cara bertempur yang berbeda. Taktik-taktik non-konvensional yang dirancang khusus buat melawan keunggulan teknologi Amerika. Sikap mereka itu tergambar jelas dari pernyataan seperti ini. Kedengarannya ekstrim kan? Tapi ini bukan sekedar gertakan kosong. Ini adalah bagian dari perang psikologis. Sinyal kuat bahwa mereka nggak akan mundur dan siap untuk membuat musuh membayar mahal. Dan semua ketegangan ini, semua persiapan militer ini, mengerucut ke satu titik paling krusial, satu lokasi spesifik yang bisa jadi pemicu segalanya. Salah satu jalur perairan paling vital di seluruh dunia. Coba lihat peta ini deh. Perhatikan betapa sempitnya jalur itu. Setiap hari, sebagian besar pasokan energi dunia harus lewat koridor kecil ini. Ini seperti urat nadi ekonomi global. Titik paling penting sekaligus titik yang paling rentan. Kenapa kita semua harus peduli? Karena ini bukan lagi masalah regional. Sedikit saja gangguan di sini bisa menyumbat arteri energi dunia. Harga minyak bisa meroket dan krisis ekonomi global bisa terpicu. Jadi taruhannya sangat-sangat tinggi untuk kita semua. Yang bikin situasi ini jadi makin gak terduga adalah pesan-pesan yang datang dari Washington itu simpang siur. Satu hari bilang A, besoknya bilang B. Jadi sebenarnya tujuannya apa? Perang atau damai? Jawabannya kayaknya berubah-ubah. Coba lihat, di satu sisi kita dengar ada ancaman malapetaka, ancaman kehancuran total. Tapi, di sisi lain ada juga tawaran untuk duduk di meja perundingan. Kebingungan inilah yang membuat seluruh dunia terus menebak-nebak apa langkah selanjutnya. Kita udah bicara banyak soal strategi, soal kapal perang, soal politik tingkat tinggi. Tapi, ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan. Di balik semua manuver geopolitik ini, ada harga yang paling mahal. Harga yang harus dibayar oleh manusia. Dan ini bukan cuma teori loh. Ini bukan pertama kalinya tensi antara kedua negara ini memanas sampai ke level ini. Sejarah pertemuan mereka sebelumnya sudah memberi kita gambaran yang, jujur saja, cukup suram tentang apa yang bisa terjadi. Lebih dari 300. Ini bukan angka korban jiwa. Tapi ini adalah jumlah tentara AS yang menderita cedera otak traumatis hanya dari satu serangan rudal balasan dari Iran di masa lalu. Ini jadi pengingat yang sangat nyata betapa mengerikannya perang modern, bahkan dalam skala yang katanya terbatas. Jadi, kita kembali ke pertanyaan paling krusial. Di satu sisi, ada pasukan elit yang sudah siaga di lapangan. Di sisi lain, ada sebuah bangsa yang siap bertempur dengan cara mereka sendiri yang tak terduga.
Jalan mana yang akhirnya akan dipilih? Deeskalasi atau bencana? Saat ini, dunia benar-benar hanya bisa menunggu dan menahan napas.